Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Noval akan menjelaskan tentang budaya tahlilan. Tahlilan ialah ritual upacara selamatan yang dilakukan sebagian umat Islam, kebanyakan di Indonesia dan kemungkinan di Malaysia, untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah meninggal, yang biasanya dilakukan pada hari pertama kematian hingga hari ke-7 dan selanjutnya dilakukan ke hari 40, ke-100, ke-1 tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada pula yang melakukan tahlilan pada hari ke-1000. Kata tahlil sendiri secara harfiah berarti berzikir dengan mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Pada upacara tahlilan di Tenggarai merupakan sebuah praktik pada abad transisi yang dilakukan oleh masyarakat yang baru memeluk Islam, tetapi tidak dapat meninggalkan kebiasaan mereka yang lama. Berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit bukan hanya terjadi pada masyarakat pra-Islam di Indonesia saja, tetapi di berbagai belahan dunia, termasuk di Jazirah Arab. Oleh para dai yang dikenal Wali Songo pada waktu itu, ritual yang lama diubah menjadi ritual yang bernafaskan Islam. Di Indonesia, tahlilan masih membudaya, sehingga istilah tahlilan dikonotasikan memperingati dan mendoakan orang yang sudah meninggal. Tahlilan dilakukan bukan sekedar kumpul-kumpul karena kebiasaan zaman dahulu. Generasi sekarang tidak lagi merasa perlu dan sempat untuk melakukan kegiatan sekedar kumpul-kumpul seperti itu. Jikapun tahlilan masih diselenggarakan sampai sekarang itu karena setiap anak pasti menginginkan orang tuanya yang meninggal masuk surga, sebagaimana diketahui oleh semua kaum muslim bahwa anak soleh yang berdoa untuk orang tuanya adalah impian semua orang. Oleh karena itu, setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi orang yang saleh dan mendoakan mereka. Dari sinilah keluarga mendoakan mayit, dan beberapa keluarga merasa lebih senang jika mendoakan orang tua mereka yang meninggal. Dilakukan oleh lebih banyak orang atau berjamaat, maka diundanglah orang-orang itu dan menyuguhkan sedekah sekedar suguhan kecil. Bukan hal yang aneh, apalagi tabu, apalagi haram. Sungguhan sedekah itu hanya berhak untuk orang miskin, yatim piatu, orang cacat, orang yang kesulitan, berkaitan dengan menghargai tamu yang mereka undang sendiri, dan orang yang berhak mendapat sedekah itu fakir, miskin, orang cacat, anak yatim, orang lanjut usia. Maka jika ada anak yang tidak ingin atau tidak senang mendoakan orang tuanya, maka dia tidak akan melakukan, dan itu tidak berakibat hukum syariat, tidak makruh tapi haram. Anak seperti ini pasti juga orang tua tidak ingin didoakan jika dia telah mati kelak. Kegiatan ini bukan kegiatan yang diwajibkan oleh orang boleh melakukannya atau tidak, bukanlah kewajiban tapi bid'ah dan adalah dosa dan mengada-ngada jika tahlilan ini dihitung sebagai rukun. Tahlilan adalah pilihan bebas bagi setiap orang dan keluarga berkaitan dengan keinginan mendoakan orang tua mereka atau tidak. Tahlilan juga bukanlah kegiatan yang harus dilakukan secara kumpul-kumpul di rumah duka, dan oleh karenanya dituduhkan membebani tuan rumah. Tahlilan itu mendoakan mayit dan bisa dilakukan sendiri-sendiri atau berjamaah di suatu tempat yang sama atau di mana-mana. Menundukkan tahlil sebagai bid'ah adalah benar dan melawan keyakinan kaum muslim bahwa anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya adalah cita-cita setiap orang. Jika dilihat dari perspektif historis, sebetulnya tradisi tahlilan itu bernuansa Islami yang dilakukan oleh para ulama atau kiai pada awal-awalnya, atau bagi masyarakat sinkretis. Jika ada salah satu dari keluarganya meninggal, maka malam-malam tertentu 1-7 hari, 40, 100 hari mereka kumpul-kumpul, dan malah ada yang main domino segala. Bahkan konon praktik
karat seperti itu sampai sekarang masih ada sebagian masyarakat kita. Disinilah kemudian mereka diajak untuk berdoa dan membaca kalimat talibah, meluruskan tradisi munkarat ke tradisi hasanat, dan begitulah seterusnya, hingga kemudian ada gagasan para ulama untuk membuat paduan atau buku saku berisi bacaan yasin, tahlil, taklin, doa-doa dan aurat yang banyak beredar di masyarakat sekarang ini. Masalahnya memang apakah kita harus terikat dengan hitungan hari di atas yang sinkretis itu? Jawabannya tegas tidak. Kita tidak harus mengikuti ketentuan hari-hari itu. Boleh 8, 9, 39, 41 dan seterusnya. Jika kita tidak ingin dianggap terpengaruh oleh hitungan mereka. Jika ditinjau dari aspek sosiologis, tahlilan itu merupakan relasi kemanusiaan yang tidak pernah pudar, karena tahlilan itu bagian dari media sosial atau medan budaya yang mengikat hubungan antar manusia. Pada konteks ini, manusia menjadikan forum ini sebagai media komunikasi dan sosialisasi. Jika dilihat dari perspektif psikologis, sebetulnya tradisi tahlilan pada hari-hari selama berkabung itu sangat membantu bahas Sahib al-Musafi, sebab pada hari-hari itu 1-7 hari, bahkan 40 dan 100 hari keluarga yang ditinggal mati itu biasanya masih dirindung duka. Pada saat seperti itulah, jika selama 1-7 hari ditiadakan tahlilan, maka mereka akan terhibur atau merasa banyak saudara. Disinilah makna taziah itu, yang berarti menghibur keluarga yang ditinggal mati. Jika ditinjau dari segi antropologis, sebetulnya manusia memiliki kecenderungan spiritual, maka apapun agama atau kepercayaan yang mereka anut pasti memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang dianggap berkuasa di jagat raya ini. Berikut ini adalah cuplikan video dari tahlilan. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يحوطه حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أفضل الذكر ولمنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Itu tadi video singkat tentang tahlilan. Saya akan menjelaskan hikmah dan manfaat tahlilan bagi umat Islam. Di antara manfaat dan hikmah tahlilan itu adalah pertama, melatih dan membiasakan kita untuk
membaca kalimat thayyibah seperti la ilaha illallah, astagfirullah, bahkan jika sampai akhir hayat kita bisa membaca kalimat tahlil, maka akan dijamin oleh Allah masuk surga sebagaimana sabda Nabi. Tidak mudah memang untuk mendapatkan kalimat thayyibah menjelang kematian seorang, karena pada saat itu godaan setan luar biasa dengan menjelma menjadi sosok yang menjadi kesenangan kita saat masih hidup. Maka talqin ini amat penting bagi umat Islam. Siapapun akan takut dengan kondisi sakaratul maut, dan inilah detik-detik yang paling menentukan apakah kita husnul khotimah atau tidak. Jangan sampai kita menjelang wafat mengucapkan kalimat sayyi'ah. Kedua, memelihara dan menjalin hubungan silaturahmi, menyambung hubungan kekerabatan dan persaudaraan antar umat Islam. Silaturahmi ini perlu sebab bagaimana Nabi kita menegaskan, barang siapa beriman kepada Allah, hendaknya orang itu menjalin hubungan silaturahmi. Bahkan dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang menjalin hubungan baik silaturahmi, maka Allah akan memanjangkan umurnya dan melapangkan rezekinya. Satu contoh kecil, orang yang sakit berkepanjangan tidak sembuh-sembuh, kemudian berkat silaturahmi ia menemukan obatnya melalui saran dan petunjuk dari saudara atau temannya tadi. Dalam tradisi tahlil, kita berjamaah mengundang tetangga, kerabat kita, dan teman sejawat. Inilah berkat berjamaah dan silaturahmi. Ketiga, berbakti kepada orang tua kita dan berbuat baik kepada sesama saudara, karena dalam tahlil kita mendoakan kepada orang tua kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita, baik yang sudah meninggal maupun yang belum, seperti doa-doa yang kita baca selama ini. Sebagaimana anak kita wajib berbakti kepada orang tua, dan berbakti itu tidak saja sewaktu hidup, tetapi juga ketika sudah meninggal. Tahlil atau tahlilan merupakan salah satu bukti bakti kita kepada orang tua sepanjang masa. Itulah maka ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa semua manusia yang sudah mati akan terputus semua amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak salih yang mendoakannya. Bagaimana dengan doa saudara, tetangga, dan orang lain? Apakah doanya tersampai? Memang di luar anak salih ini ada aktifat, tetapi lepas dari soal nyampe atau tidaknya doa itu, tahlil atau kirim doa ini besar manfaatnya. Jika tidak sampai, maka akan kembali lagi ke diri orang itu sendiri. Kemudian tahlil juga bagian dari pembiasaan diri untuk mengucapkan kalimat thayyibah, doa, zikir, dan sholawat dan qiraat Al-Quran. Keempat, bersedekah. Di samping tahlil, kita juga menjamu hidangan sesuai kemampuan kepada jamaah. Seperti kita tahu bahwa sedekah itu dapat melak-balak atau bencana dan dicintai orang lain, dan harta yang kita sedekahkan kepada orang lain ke jalan Allah itu tidak akan habis, namun justru menjadi investasi kelak kita di akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.